This is a true story. It happened right here in my town 2 years ago. A lot of people die in a lot of really weird ways in this story. But you're not going to find it in the news or anywhere like that. Because the police and the top people in this town were like so embarrassed that they weren't able to solve it that they covered everything all up. Film ini dibuka dengan suara seorang gadis kecil menceritakan tragedi yang terjadi di kota kecil Maybrook 2 tahun sebelumnya. Pada suatu Rabu pagi, tepat pukul 2:17, siswa dari kelas 2 Miss Justin terbangun dari tidur mereka. Mereka berlari keluar rumah dengan gerakan yang sama, merentangkan tangan lalu menghilang di kegelapan malam. Satu-satunya siswa yang tersisa adalah Alex. Hingga saat itu, tak seorang pun mengerti apa yang sebenarnya membuat mereka pergi. Open the front door, they never came back. Dimulai dengan Justin, guru murid kelas 2. Justin datang ke sekolah seperti biasa. Ia menuju kelasnya dengan tenang, tetapi ketenangan itu hancur ketika ia membuka pintu kelas. Hanya satu siswa yang duduk di meja, yaitu Alex. Sisanya menghilang tanpa jejak. Polisi segera bertindak. Mereka memeriksa rekaman CCTV dari rumah masing-masing siswa. Rekaman itu menunjukkan hal yang sama. Anak-anak itu meninggalkan rumah mereka tepat pada waktu yang sama, berjalan lurus, lalu menghilang. Polisi juga mewawancarai Alex dan Justin, tetapi tidak ada jawaban yang dapat menjelaskan misteri ini. Tidak ada tanda-tanda orang asing, tidak ada mobil mencurigakan, dan tidak ada bukti yang dapat menjawab pertanyaan semua orang. Karena situasi semakin memburuk, sekolah akhirnya ditutup selama sebulan penuh. Beberapa minggu kemudian, sebuah pertemuan besar diadakan antara sekolah, lembaga hukum, dan orang tua siswa. Pertemuan itu dipimpin oleh kepala sekolah Marcus Miller. Aula dipenuhi orang tua yang menunggu penjelasan. Namun suasana menjadi panas ketika banyak dari mereka menuduh Justin sebagai penyebab hilangnya anak-anak tersebut. Tuduhan terus dilontarkan tanpa henti. Mereka mengatakan Justin pasti telah mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat anak-anak itu pergi. Justin mencoba menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa dan sebenarnya merasakan kehilangan yang sama seperti yang mereka rasakan, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Marcus mencoba menenangkan situasi dan melindungi Justin dari amarah yang semakin tak terkendali. Setelah pertemuan itu, kehidupan Justin tidak lagi sama. Rasa bersalah dan takut membuatnya semakin tertekan. Dia mencoba meringankan bebannya dengan membeli beberapa botol minuman dari minimarket, tetapi usahanya untuk menenangkan diri tidak pernah berhasil. Teror baru mulai menghantuinya. Teleponnya terus berdering dari nomor tak dikenal. Suara penelepon terdengar mengancam dan mendesak, membuatnya semakin gelisah. Hello? Who is this? You better watch your back because tonight's the night. Malam itu, setelah di rumah ancaman itu semakin nyata, pintu depannya digedor keras dari luar. Justin berjalan perlahan untuk memeriksa, lalu dengan hati-hati membuka pintu, tetapi tidak ada orang di luar, hanya kegelapan malam yang menyambutnya. Ketika ia mengalihkan pandangannya ke mobilnya, matanya membeku. Di bodi mobil terdapat coretan cat yang mencolok. Satu kata besar tertulis kasar dan jelas, penyihir. Keesokan paginya, Justin mencoba membersihkan mobilnya dari coretan itu. Noda catnya masih tersisa dan sulit dihilangkan. Beberapa waktu kemudian, Justin menemui kepala sekolah Marcus Miller. Marcus memberi Justin cuti. Ia meminta Justin untuk meninggalkan kota untuk sementara waktu demi keselamatannya, karena tekanan dari orang tua dan warga semakin kuat. Justin menolak karena ia ingin memastikan kondisi Alex, satu-satunya siswa yang tidak menghilang. Marcus menekankan bahwa Alex masih trauma dan meminta Justin untuk menyerahkan semua proses kepada penyidik yang telah memeriksa rumah keluarga Alex. Karena situasi ini memperburuk pandangan masyarakat terhadapnya, Justin lalu melaporkan ancaman dan vandalisme yang diterimanya kepada polisi. Malam itu, dia bertemu mantan pacarnya, petugas polisi, Paul Morgan. Mereka minum di bar meskipun Paul sebenarnya sudah berhenti minum. Malam itu berakhir di tempat tidur Justin. Keesokan paginya, dia mengantarnya pulang ke rumah. Setelah jam pulang sekolah, Justin melihat Alex berjalan sendirian. Ia membuntutinya sampai ke rumah. Justin menuju ke rumah dan membunyikan bel, tetapi tidak ada jawaban. Dari jendela,
Ia dikejutkan melihat orang tua Alex duduk kaku di sofa seperti patung, karena firasat buruk mendorongnya untuk pergi. Hello? Justin lalu melaporkannya kepada Marcus. Namun Marcus memerintahkan Justin untuk menjauh dari keluarga Alex. Setelahnya Justin berhenti di toko minuman keras. Di sana Justin dilabrak oleh Donna, istri Paul, karena Donna sudah tahu tentang perselingkuhan mereka. Ia menyiram Justin dengan vodka hingga petugas toko menghentikan keributan itu. Malamnya, Justin bermimpi buruk. Ia masuk ke kelas tengah malam. Semua siswa menundukkan kepala di atas meja. Lalu Alex mengangkat wajahnya berdandan seram seperti badut dan Justin terbangun. Dalam ketakutan mimpinya, ia dikejutkan melihat seorang perempuan berambut merah menempel di langit-langit kamarnya. Keesokan harinya, Justin kembali memeriksa Alex. Alex mengatakan dirinya baik-baik saja, lalu mendesak Justin untuk berhenti mengikutinya. Namun Justin terus mengawasi rumah Alex dari kejauhan sepanjang hari hingga malam tiba. Malam itu, ia mabuk dan tertidur di dalam mobil. Dalam kegelapan, seorang perempuan keluar dari rumah. Perempuan itu masuk ke mobil Justin yang tidak terkunci dan memotong sehelai rambut Justin lalu pergi tanpa suara. Kisah kemudian beralih ke Archer, salah satu orang tua korban. Sejak menonton rekaman CCTV yang menunjukkan putranya, Matthew, berjalan keluar rumah pukul 2:17 dengan cara yang aneh. Archer tidak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia selalu berdiri di depan monitor dan menatap bagian rekaman di mana Matthew melangkah pergi. Pagi itu, Archer, yang berprofesi sebagai arsitek, menerima laporan dari timnya bahwa cat yang dipesan kemarin salah warna dan harus diganti sesuai permintaan klien. Ia bersiap untuk menangani masalah tersebut. Sebelum pergi ke toko cat, Archer mampir ke kantor polisi setempat untuk menanyakan perkembangan kasus 17 anak hilang, termasuk anaknya Matthew. Kepala polisi menjelaskan bahwa timnya sedang bekerja keras dan telah menugaskan unit pelacakan untuk menangani kasus seperti ini. Penjelasan itu tidak menenangkan Archer. Ketegangan dalam suaranya meninggi saat ia mempertanyakan apa arti pelacakan jika Justin masih terlihat bebas, tertawa, dan berkeliaran di kota. Ia juga menyinggung riwayat Justin yang dikabarkan beberapa kali pindah sekolah. Polisi menjawab bahwa sejauh ini belum ada bukti kuat untuk menetapkan Justin sebagai tersangka. Pada titik ini, film kembali pada malam pertemuan orang tua di sekolah. Ketika Marcus berusaha mengamankan Justin dari amukan massa, kamera mengikuti langkah Archer yang membuntuti Justin dari minimarket hingga ke rumahnya. Dari adegan itu, terungkap bahwa Archer lah yang menuliskan kata penyihir di bodi mobil Justin. Malamnya, kini Archer bermimpi. Dia mengejar Matthew melalui hutan yang gelap, lalu tiba-tiba berada di rumahnya sendiri, menatap ke langit dan melihat senapan mengambang dengan stempel waktu pukul 2:17. Ia memasuki kamar Matthew, berdiri di samping tempat tidur, dan mengungkapkan rasa sayang yang jarang ia tunjukkan. Tiba-tiba, I'm sorry. I love you so much. What the? keesokan paginya, Archer mencoba mencari pola yang masuk akal. Dia pergi ke rumah Gary dan Erica, orang tua dari salah satu anak hilang lainnya, dan meyakinkan Gary untuk menunjukkan rekaman kamera CCTV mereka. Hasilnya sama. Anak mereka berlari dalam garis lurus tanpa ragu, seperti Matthew. Kemudian Archer membentangkan peta dan mulai menggambar kemungkinan rute, mencoba melakukan triangulasi satu tujuan sebagai titik temu. Di sebuah pom bensin, Archer melihat Justin sedang mengisi tangki bensinnya. Ia mendekat dengan emosi yang tak terbendung sementara Justin bersiap menghadapi kemungkinan serangan. Keduanya tak menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Kepala sekolah Marcus Miller berlari ke arah mereka dengan tangan terentang, darah mengalir dari matanya, dan tubuhnya mengarah langsung ke Justin. Archer secara refleks menahan Marcus. Justin berlari ke dalam toko untuk berlindung. Marcus menggeliat dan meronta seperti orang kerasukan,
mengubah situasi dari konfrontasi biasa menjadi teror sungguhan. Alur waktu kembali ke hari Paul sebelum ia bertemu Justin di bar. Di kantor polisi, Paul sempat mengobrol singkat dengan Kapten Edlock, lalu berpatroli. Di jalan, ia melihat seorang pemuda bernama James mencoba membobol sebuah gedung. James panik dan lari. Paul mengejarnya, menangkapnya dan melakukan penggeledahan. Saat memeriksa sakunya, jari Paul tertusuk jarum bekas. Kepanikan pun terjadi. Paul memukul James dengan keras. Kamera dashboard merekam seluruh kejadian. Paul mendesak James untuk meninggalkan Maybrook dan tidak pernah kembali. Setelah selesai bertugas, Paul bertemu Justin dan menghabiskan malam bersamanya. Sesampainya dia di rumah, Donna langsung menyadari perselingkuhan itu. Keesokan harinya di kantor polisi, Locke memarahi Paul atas insiden dengan James. Paul keluar dengan emosi yang masih memuncak. Di luar, ia melihat James berjalan menuju kantor polisi dan langsung mengejarnya lagi. Cerita kemudian beralih ke James sehari sebelum ia bertemu Paul lagi. James tinggal di tenda di hutan, seorang pecandu, dan bertahan hidup dengan mencuri dan menjual barang curian ke konter yang sepi. Setelah diserang Paul, ia pindah. James mencari target baru. Ia menemukan rumah keluarga Alex yang tampak sepi, dan memutuskan untuk masuk melalui jendela lantai atas. Di dalam, ia menggeledah dan mengambil barang-barang berharga, termasuk konsol game, lalu memeriksa ruangan-ruangan lain. Ketika ia turun ke ruang bawah tanah, ia membeku. Di depannya berdiri 17 anak yang hilang, kosong dan tak bernyawa. Orang tua Alex muncul dari kegelapan dan mendekat. James panik dan melarikan diri sambil membawa sebagian barang curian. Di konter rongsokan, sambil menunggu uang hasil curian, James melihat pengumuman hadiah $50.000 untuk informasi tentang anak-anak yang hilang. Ia teringat apa yang dilihatnya di rumah Alex dan memutuskan untuk melaporkannya. Dalam keadaan gemetar, ia menuju ke kantor polisi. Paul melihatnya, mengejar, dan mengikuti James kembali ke hutan. Di tepi hutan dekat tendanya, seorang wanita berambut merah berdiri di kejauhan, melambaikan tangan. James ketakutan dan berlari ke tendanya. Tak lama kemudian perlahan, seseorang membuka tenda James. James secara refleks menusuk Paul dengan jarum. Ketika Paul hendak menembak James, James bersikeras bahwa ia tahu lokasi anak-anak yang hilang. Kemudian Paul memborgol James, memasukkannya ke dalam mobil, dan bergegas menuju ke rumah Alex. Paul masuk ke rumah untuk memastikan pernyataan James. Namun waktu berlalu berjam-jam Paul tidak keluar. Saat hari telah malam Paul akhirnya muncul, ekspresinya kosong, dan langkahnya seperti orang yang tidak sadar. Ia menyeret James kembali ke rumah keluarga Alex. Jesus Christ, bro! Help me! Someone please help me! Adegan kembali saat Justin memberitahu ada yang tidak beres di rumah Alex. Di sebuah supermarket, Marcus sedang berbelanja dengan pasangannya ketika Justin menelepon untuk melaporkan apa yang dilihatnya di rumah Alex. Marcus menjelaskan akan ada pertemuan resmi dan menyetujui jadwal untuk bertemu Alex dan orang tuanya pada hari Senin. Hari Senin pun tiba, tetapi yang datang bukanlah orang tua Alex, melainkan wanita berambut merah yang terlihat dari kejauhan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Bibi Gladys, seorang kerabat dari pihak ibu Alex, dan ia menyatakan bahwa orang tua Alex sedang sakit dan tidak dapat hadir. Keesokannya pada tengah hari, Gladys muncul di rumah Marcus saat mereka sedang makan siang. Ia berpura-pura menjadi pengunjung yang haus dan meminta air. Permintaannya tidak biasa karena dia menginginkan mangkuk. Setelah mendapatkan mangkuk itu, dia menyayat telapak tangannya, mengolesi darah pada ranting, dan memotong seikat rambut teman Marcus dan melilitkannya di ranting itu. Ketika Marcus bermaksud memanggil polisi, Gladys membunyikan bel kecil. Tubuh Marcus membeku seketika. Marcus? Saat Gladys mematahkan ranting itu, Marcus langsung mengamuk menyerang temannya dan memuntahkan cairan hitam lalu menghancurkan kepala temannya berulang kali hingga wajahnya hancur. Gladys kemudian mengambil seikat rambut Justin yang dibawanya, mengikatnya ke ranting lain, dan mematahkannya lagi. Sejak saat itu, Marcus terikat oleh keinginan untuk memburu Justin.
Segera setelah itu, Markus menemukan Justin bersama Archer di sebuah toko seperti di adegan sebelumnya. Dia langsung menyerang tanpa ragu. Archer menjepitnya dan membanting tubuh Markus ke pendingin minuman. Markus bangkit dan keluar dari toko, memasuki jalan mengejar Justin yang kabur dengan mobilnya. Archer mencoba mengejarnya dan Markus tertabrak mobil, kepalanya pecah di aspal. Di rumah sakit, Justin dan Archer mengakhiri perseteruan mereka. Mereka memutuskan untuk bekerja sama. Archer membentangkan peta berisi garis-garis yang ia gambar dari rekaman pergerakan anak-anak yang kabur. Justin mempelajari polanya dan langsung mengenali titik pertemuan garis tersebut. Semua garis mengarah ke rumah keluarga Alex. Kisah kembali lagi ke masa sebelum hilangnya 17 anak. Alex digambarkan sebagai anak yang pendiam dan kesepian. Di sekolah, ia sering dirundung, terutama oleh Matthew, anak dari Archer, salah satu siswa yang paling sering mengganggunya. Di rumah, orang tua Alex dikenal baik dan penyayang. Namun suatu hari, mereka menyampaikan kabar bahwa Bibi Gladys akan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu karena sedang sakit. Kehadiran wanita itu membuat Alex tidak senang. Malam itu, rasa ingin tahu membawanya mengintip ke kamar bibinya. Ia melihat bahwa rambut merah terang Gladys sebenarnya adalah wig. Di samping tempat tidurnya berdiri sebuah pohon kecil hidup yang dirawat dengan hati-hati. Pada hari-hari berikutnya, suasana di rumah semakin berubah. Suatu sore, ketika ia pulang, Alex mendapati orang tuanya duduk dengan tatapan kosong dan wajah pucat, sementara Gladys tampak lebih sehat. Alex protes, ketakutan dan bingung. Lalu Gladys mengambil ranting tipis yang dikepang dan mematahkannya. Seketika, ayah dan ibu Alex menusuk wajah mereka sendiri dengan garpu berulang kali. Adegan ini berlangsung cukup lama hingga membuat Alex trauma. Gladys akhirnya menghentikan mereka dan memperingatkan Alex untuk tidak mengatakan apapun. Jika ia berani melawan, orang tuanya akan semakin menderita. Sejak saat itu, Alex menjadi perawat bagi orang tuanya. Ia memberi mereka makan dan menutupi kebenaran dari siapapun yang mungkin curiga. Di sisi lain, Gladys kembali melemah. Dengan nada memerintah, ia memerintahkan Alex untuk membawa sesuatu dari setiap teman sekelasnya agar ia bisa pulih dan meninggalkan rumah. Terjebak ketakutan, Alex mencuri label nama dari loker setiap siswa. Kemudian Gladys merobek label nama satu persatu, mencampurnya menjadi ramuan berbau busuk, dan melantunkan sesuatu. Dari ritual itu, ia memanggil semua siswa kelas 2 ke rumah keluarga Alex. Tepat pukul 2:17, satu persatu, anak-anak terbangun dari tidur mereka, berjalan keluar rumah dengan tangan terentang lalu menuju ke titik yang telah ditentukan. Peristiwa yang mengguncang daerah Maybrook dimulai di sini. Beberapa hari kemudian, polisi memanggil Alex dan orang tuanya. Namun, hanya ayah Alex yang datang, yang tampaknya berada di bawah pengaruh sihir Gladys. Ketika polisi menyatakan akan menggeledah rumah, Gladys segera menyingkirkan semua barang bukti yang mencurigakan, termasuk menyembunyikan para korban dengan sihirnya. Para penyidik tertipu, sementara Alex kembali ke rutinitasnya, memberi makan orang tuanya yang tak berdaya dan tetap bersekolah seperti biasa. Suatu hari, Alex pulang dan melihat mobil polisi di depan rumahnya. Ia merasa lega sesaat, tetapi ketika masuk ke dalam, ia mendapati Paul dan James telah berubah menjadi mayat hidup seperti orang tuanya. Tak lama kemudian, Alex terbangun dari tidur siangnya. Ia mengintip keluar jendela dan melihat sebuah mobil tiba di depan rumah. Mereka adalah Justin dan Archer, yang datang mengikuti titik pertemuan dari peta Archer. Saat mereka hendak masuk, seorang pria melambaikan tangannya. Setelah mengamati lebih dekat, Justin menyadari bahwa itu adalah Paul. Mereka berdua keluar dari mobil dengan ragu-ragu sementara Alex terus mengawasi dari balik jendela. Begitu mereka masuk, Justin langsung diserang oleh Paul. Di saat yang sama, Alex dikejar oleh orang tuanya sendiri, yang masih dikendalikan oleh sihir Gladys. Archer juga harus menghadapi James, yang juga berubah menjadi orang yang tidak terkendali. Justin akhirnya menghentikan Paul dengan menembakkan peluru tepat ke kepalanya. Archer, di sisi lain melawan James dan ditolong Justin dengan menembak James. Archer menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang terdapat para anak-anak yang hilang. Saat Archer mencari anaknya di dalamnya, dia dikejutkan oleh Gladys menyimpan para korban sihirnya. Matthew! Matthew, come on.
Justin mencari Alex yang sedang dikejar oleh orang tuanya sendiri. Alex lalu mengumpulkan keberanian untuk memasuki kamar Gladys dan menemukan salah satu media sihirnya. Ia menggunakannya untuk mencoba membalikkan keadaan. Namun, Gladys justru semakin kuat. Justin malah harus menghadapi Archer, yang mulai terpengaruh oleh sihir wanita itu. Ketika Gladys merasa telah mengambil kendali, Alex melawan balik dengan cara yang ia pelajari dari pengaruh bibinya sendiri. Senjata itu menjadi bumerang. Para korban yang sebelumnya dikendalikan berbalik melawan Gladys. Mereka mencabik-cabik tubuhnya. Begitu Gladys meninggal, semua pengaruh sihir menghilang. Orang-orang yang berada di bawah kendali Gladys kembali sadar. Archer akhirnya menemukan putranya, Matthew, dan membawanya pulang. Justin menemukan Alex bersama orang tuanya yang telah kembali normal dan film berakhir. Film ini menunjukkan bahwa apa yang ditanam akan dituai. Gladys, seorang penyihir yang menggunakan sihir untuk menyakiti orang lain, akhirnya mati karena sihirnya sendiri. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini.